Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Mujahid mujahidah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah mujahid mujahidah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran amal yang lebih baik di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah mujahid mujahidah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara mujahid-mujahidah sudah pernah mendengar, ya, sudah pernah melihat, menonton bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka kali ini Ustaz akan menjelaskan atau menyampaikan kepada mujahid-mujahidah siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita beriman kepadanya. Baiklah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Siti Aminah. Nah, pelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama adalah perkara-perkara yang wajib, ya, yang wajib diyakini untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang wajib, ya, sebelum kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus ini yang dipahami. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Nabiullah Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi utusan Allah, bukan utusan manusia, bukan utusan raja, bukan utusan presiden, tapi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, hak. Ya, jadi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Nabi akhiruz zaman, ya, khatamul anbiya, penutup para nabi. Yang keempat adalah meyakini bahwa ajarannya berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Ya, jadi ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ajarannya itu semua manusia. Ya, ajaran untuk semua manusia dan ajaran itu berlaku dari awal sampai hingga akhir zaman. Kemudian yang kelima adalah membenarkan berita yang dibawa olehnya. Jadi membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita yakini dan kita benarkan apa yang telah beliau sampaikan. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita harus menaatinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka kita harus meninggalkannya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW yaitu mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu terbagi atas dua. Jadi Rasulullah diberikan mukjizat itu terbagi atas dua mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat yang secara indrawi, ya. Mukjizat secara indrawi. Artinya mukjizat yang indrawi yang bisa dilihat oleh manusia secara langsung. Nah, siapa yang melihat mukjizat Rasulullah SAW yaitu pada masanya adalah para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melihat secara jelas, ya, secara nyata apa mukjizat Rasulullah SAW yang secara indrawi, ya. Inilah yang disebut dengan mukjizat secara indrawi yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya membelah bulan, ya.
bahwa ada sahabat yang melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mukjizatnya pernah membelah bulan. Jadi ini al-mukjizat yang disebut dengan mukjizat inrawi. Kemudian yang kedua adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran inilah yang kita nikmati sampai sekarang ini. Mulai dari sahabat radhiyallahu anhum sampai kita ini umatnya akhirul zaman. Baiklah mujahid-mujahidah. Jadi setelah kita mempelajari tadi, ya Ustaz sudah sampaikan bagaimana kita beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita menutup ya perjumpaan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa ke pelajaran berikutnya.